Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Febriani Aminati Mustaqimah dengan NIM 103222093 kelas HTNIG semester 3. Nah, kali ini saya akan melengkapi tugas UAS mata kuliah Pengantar Ilmu Politik bersama narasumber saya, Ibu Ika Nuraini Fatihatunisa, yang kebetulan beliau ini merupakan Panwaslu tingkat desa. Nah, Ibu Ika, jadi pada kesempatan kali ini saya akan bertanya sedikit mengenai pemilu 2024 ini, karena kan mengingat posisi Ibu Ika yang sebagai Panwaslu tingkat desa. Nah, oke, jadi pertanyaan yang pertama, sebagai tim Panwas desa, sebenarnya bagaimana sih peran Panwas sendiri dalam menghadapi pemilu ini? Kalau Panwas sendiri itu kan kepanjangannya sudah jelas, pengawas. Jadi tugasnya itu mengawasi seluruh proses atau seluruh tahapan pemilu dari mulai coklit, kemudian menetapkan calon DPT, kemudian sampai ditetapkan DPT, sampai pendaftaran calon, semua pokoknya seluruh tahapan pemilu menyeluruh dari awal sampai nanti selesai proses pemilu. Penghitungan itu adalah tugas pokoknya seorang pengawas. Kalau di tingkat desa itu berarti pengawasannya itu terfokus pada desa yang saya tempati atau dipekerjakan. Saya sebagai warga desa Podosari berarti saya mengawasi jalannya pemilu di desa Podosari. Seperti itu. Baik, jadi kebetulan di desa Podosari. Nah, saya ingin bertanya, gimana sih antusias warga desa Podosari ini dalam menyambut pemilu 2024? Kalau antusias masyarakat itu terlihat sejauh ini tuh terlihat cukup antusias ya, karena peran masyarakat sendiri dalam menyambut pemilu sampai dalam tahap ini nih, dalam tahapan kampanye itu sudah terlihat ada yang bersemangat untuk memasang alat peraga kampanye, ada yang mulai bertanya-tanya siapa saja calonnya atau seperti apa prosesnya. Bahkan ketika saya melakukan pengawasan itu dari mulai coklit, penetapan DPT, itu masyarakat mau terlibat dan mau ikut membantu saya dalam pengawasan. Itu cukup mewakili antusias masyarakat kalau menurut saya. Tapi belum terlihat yang begitu euforia atau bahagia, karena masa kampanye ini juga kan baru dimulai, kemudian juga belum adanya orasi-orasi di desa Podosari sendiri. Jadi untuk kampanye itu masih dipusatkan di misalnya di desa mana seperti itu. Kalau di Podosari sendiri belum dimulai, tapi sudah terlihat bahwa antusias masyarakat itu sangat tinggi. Seperti itu. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, pertanyaan ketiga ini menjurus ke money politik ini, Ibu. Jadi, menurut pandangan Ibu sebagai seorang panwas, money politik itu gimana sih? Apakah kalian itu ada usaha-usaha untuk meminimalisir hal tersebut atau kalian membiarkan seperti itu? Untuk money politik sendiri itu sebuah pelanggaran, jadi itu tidak boleh dilakukan. Sebagai pengawas sudah seharusnya itu saya bukan hanya meminimalisir, tapi kalau misalnya bisa itu biar memusnahkan money politik di desa Podosari khususnya. Cuman ya seperti yang kita tahu bahwa money politik itu sudah menjadi rahasia umum, yang mana sebagian besar masyarakat atau sebagian besar peserta pemilu itu melakukan praktik money politik atau politik uang. Nah, ini masih menjadi PR atau tugas yang besar bagi kami para pengawas, khususnya di tingkat desa, untuk meminimalisir hal tersebut. Sekarang masuk ke pertanyaan keempat, itu apakah masyarakat desa Podosari ini turut aktif dalam mengikuti partai-partai politik yang ada? Masyarakat di desa Podosari menurut saya cukup aktif untuk mengikuti partai politik. Terbukti ada beberapa tokoh masyarakat ada beberapa masyarakat yang menjadi pengurus ranting beberapa partai politik.
itu menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Podosari masih aktif untuk mengikuti perkembangan dunia politik. Baik, sekarang memasuki ke pertanyaan yang terakhir, itu tentang apa saja sih tantangan-tantangan yang harus dihadapi tim Panwas dalam mempersiapkan pemilu 2024 ini. Tantangan kami para Panwaslu tingkat desa itu yang pertama adalah bagaimana cara kami melaksanakan tugas sesuai SOP, sesuai undang-undang, sesuai tupoksi kami, tapi kami tetap harus bisa menjaga kemanusiaan di antara kami dan warga masyarakat, khususnya peserta pemilu, supaya tidak terjadi perpecahan. Untuk menjaga rasa kemanusiaan ini yang agak sulit. Di satu sisi kita harus menegakkan keadilan atau meminimalisir pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu, tapi di satu sisi kita juga harus menjaga supaya tidak terjadi perpecahan. Seperti ini yang masih menjadi tantangan bagi kami para pengawas pemilu. Kami berharap untuk pemilu tahun 2024 ini akan berjalan dengan lancar, berjalan dengan damai, sesuai peraturan, luber jurdil, dan tentunya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perpecahan dalam masyarakat hanya karena momen yang dilaksanakan 5 tahun sekali. Padahal di sini tujuannya kita adalah untuk memilih para pemimpin negara, di mana pemimpin tersebut yang akan dijadikan orang yang akan dijadikan media untuk menjaga kesatuan atau keutuhan negara Republik Indonesia ini. Seperti itu, Mbak. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan ilmunya yang sangat luar biasa ini. Semoga harapan-harapan yang tadi Ibu sampaikan bisa terwujud dan pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Kami mohon maaf atas segala kekeliruan yang sudah kami ucapkan karena keterbatasan pengetahuan kami. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.